Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspira. Kita kembali lagi di Point Podcast Inspira. Gila, ngeri ya. Saya harus memperkenalkan diri nih Sobat Inspira ya, karena belum semua orang kenal siapa saya. Saya Galih dan hari ini bersama orang yang sudah cukup dikenal di Indonesia, Kang Farhan. Terima kasih, cukup dikenalnya. Tapi kan di luar juga banyak yang kenal tuh sama Tapi Kang kan Farhan. cukup aja sih. Iya, mendingan cukup atau mending lebih? Mendingan cukup. Cukup ya. Ya. Berkecukupan lebih baik daripada berlebihan. Betul. Ya. Kata Kang Haji, jangan terlalu. Lalu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Galih sehat. Sehat, Mil ya sehat. Milea sehat. Ini Galihnya di sini. Milea akhirnya gagal dengan Dilan karena Galih memilih dengan Ratna. Ah itu ya, tapi jujur nih Kang ya, dari dulu tuh saya belum pernah dipertemukan jodoh dengan yang namanya Ratna. Sama sekali belum pernah sama Jadi sekali. jodoh kamu sekarang siapa namanya? Adalah mal beja-beja bisa comel. Enggak dong, istri atau pacar? Istri dong. Namanya siapa? Uni. Uni. Kalau pacar namanya? Nggak ada, mantan pacar itu. Ada. Nggak ada. Jangan mancing-mancing. Lo nggak mancing sih emang. Galih, kalau Galih itu ya dalam rangka menjaga silaturahmi, pernah nggak kontak lagi, telepon atau menerima telepon dari mantan pacar? Udah jarang sebetulnya karena Tapi buat, pernah? tapi kan buat saya Ngobrolin apa? masa lalu itu udah masa lalu. Iya, ngobrolin apa? Masa lalu aja yang perlu kita kenang. Oh, jadi pernah Cukup dikenang terima aja. telepon dari mantan, terus berusaha mengenang-kenang masa lalu Ini lagi. podcast Inspira. Masalah pribadi saya. Nggak usah diangkat-angkat di sini. Enggak, kan nanya. Iya. Karena kadang-kadang kehidupan pribadi itu memberikan inspirasi, benar nggak? benar, Nah, benar. makanya saya ingin menggali inspirasi dari kehidupan pribadi Galih. Cukup diambil hikmahnya aja. Iya, jadi hikmahnya adalah dengan adanya mantan itu kita bisa seperti sekarang ini, bener nggak, Kang? benar Bener sih. nggak? Karena masa Jadi lalu harusnya akhirnya- Uni teh berterima kasih kepada mantan kamu. Itulah. Karena ada mantan kamu, maka kamu bisa jadi seperti itu dan dia menikah dengan kamu, benar? Bener. Uni pernah teleponan sama mantan kamu. Tapi Kang, Akang Iya. juga kan kalau kali kenalnya dulu tuh waktu masih siaran radio, terus pembawa acara, ya. Suka kangen nggak sih masa-masa itu? Kangen, sangat kangen. Saya sangat merindukan untuk hadir lagi di depan kamera seperti ini, di depan mikrofon seperti ini gitu. Ada sih kekangenannya. Cuman saya tahu diri aja. Kenapa tahu dia? Satu, saya sudah tidak layak tayang. Kedua, juga sekarang sudah banyak talent-talent yang jauh lebih baik dari saya. Dan lebih bisa diterima oleh masyarakat gitu. Contohnya Galih gitu kan. Galih sudah terbukti jauh lebih diterima daripada saya. Mau tahu buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya dikontrak oleh Inspira TV itu kamu, bukan saya. Saya hanya bintang tamu, kamu mah rutin. Bisa aja. Ya kan? Tapi kan kalau Kamu misalkan dikontrak komersial dong, ada honornya dong. Ada dong. Enggak, saya mah di sini nggak boleh terima honor. wah, kalau gitu nanti dari saya aja lah. Oke. Transfer GoPay aja. Jangan dong. Nah, dia Itu mah, kan tahun berapa ya Kang? 90-an ya berapa? Mulai saya, siaran itu mulai siaran saya tahun berapa? mulai siaran radio 97. 97 ya. Pada tahun 93 kerja di radio tapi bukan penyiar, jadi penulis aja sama produser sebuah acara wawancara. Tapi kalau jadi pewawancara sih udah dari dulu, dari sejak kerja di radio jadi pewawancara. Kemudian masuk ke dunia televisi juga bukan sebagai penampil awalnya, tetapi sebagai penulis dulu, terus tampil sekali dua kali, lama-lama dipercaya untuk belajar make up, belajar audio. MUA juga. MUA. Iya. Oh iya? Iya. Makanya aku tahu bahwa kamu udah ditacap bagian ininya. Iya tuh, biar maksimal ketemu sama Iya, teman. supaya saya begitu ketemu kamu teh tidak langsung nyanyi lagunya Betharia Sonata. Alah yang mana? Kalaulah memang tarang bolenang. Ini tuh futuris berarti berpikir ke masa depan. Betul, cuman kamu lupa tacap hidung masih mengkilap. Ini tadi sebagai pegang. Oh iya, pantesan. Ya, itu tandanya ciri-ciri saya adalah seorang mantan mua. Oh, mua, makeup artist yes. ya. Dan itu adalah masa-masa di mana mungkin proses ya, orang mencari jati diri, orang mencari pengalaman. Bentar, maksud kamu aku jadi makeup artist mencari jati diri, enak aja. Nggak, maksudnya lagi siaran. Kan kalau zaman masih muda mah ya Kang ya, semua kan dicoba. Iya, gitu di kan. semua udah coba. Tapi saya tuh udah cita-cita pengen jadi penyiar dari umur 8 tahun. Hah? Iya, dari umur 8 tahun saya udah cita saya pengen jadi penyiar radio. Orang di mana-mana kalau misalnya masih kecil tanya penyiar apa, jadi pilot. Saya mah jadi tahu diri. Tentara. Nah, menjadi penyiar. Jadi pilot nggak cukup hebat fisiknya. Jadi tentara takut mati. Jadi dokter ente pinter. Kenapa penyiar cita-citanya? Karena penyiar mah
terdengar pintar. Pintar teuing, tapi terdengar pintar tak? Terdengar. Tah, itu kelebihan dari seorang penyiar ya. Betul. Makanya saya jadi penyiar lah. Nggak harus pintar dah, yang penting terdengar pintar gitu. Bener ya. Tapi Kang, jujur nih saya Gali tuh ngelihat Akang pertama kali di televisi itu yang acara Om Farhan nih. Oh, itu tahun 2008. Umur berapa kamu waktu itu? Saya kuliah lah. Kuliah lah ya. Kuliah. Oke, sebelumnya belum pernah lihat. Di siaran dulu kan di Siaran radio. siaran radio dulu gitu tahun 2000-an kan gila radio Kang Ya sih. ya kan merajalela lah Merajalela. pada saat itu ingat waktu zaman ada Go Festival ke tahun 2000-an lah ya itu kan ramai banget Sampai tahun 2006 Go Festival ramai pisan. ramai pisan gitu sampai akhirnya sekarang di televisi pernah di televisi juga Kang Farhan sampai akhirnya juga nih merambah ke dunia politik. Iya, saya masuk dunia politik itu sebagai sebuah bentuk kontemplasi aja. Saya siaran radio sampai tahun 2016, kerja di Persib sampai tahun 2016, Ya. kerja di televisi sampai tahun 2016. Dan saya putuskan itu di usia 46 untuk udahlah berhenti dulu ya semuanya gitu. Saya mesti masuk ke sebuah dunia baru yang saya yakin akan memberikan kesempatan saya untuk bisa berbuat banyak dan ternyata politik gitu. Kenapa? Waktu saya masih siaran, saya kan aktif di beberapa yayasan dan LSM gitu. Memang kemudian saya merasakan sendiri betapa kita punya manfaat untuk orang lain. Tetapi saya kemudian menyadari bahwa dengan kita masuk ke politik, masuk kontestasi, masuk ke partai, masuk kontestasi dan kita menang berada dalam jabatan tersebut, kita bisa melipat gandakan penerima manfaat gitu. Buktinya apa? Dulu waktu saya masih dikerja di sebuah yayasan, salah satu pekerjaan saya itu adalah menyalurkan kredit mikro. Ya. Kredit itu artinya setelah saya salurkan maka minggu depannya saya tagih tuh. Tapi dengan bimbingan financial literasi gitu. Waktu itu yang menerima manfaat hampir 40.000 orang. Banyak juga. Ya, Di banyak Bandung pisan. aja se-Jawa Barat atau Indonesia? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, tapi kemudian ketika saya masuk ke dalam dunia politik, ada yang menarik. Apa yang Sebanyak apapun saya menyentuh banyak orang, selalu ada orang lebih banyak yang mengatakan kurang. Artinya apa? Artinya bukan kita kurang bekerja, tetapi ekspektasi orang untuk mendapatkan manfaat dari seorang pejabat publik itu emang besar. Dulu 40.000 orang selama 8 tahun menerima manfaat, ya malah jadi dipuja-puja, hebat gitu. Tetapi sekarang penerima manfaat saya udah selama 4 tahun bekerja itu ratusan ribu kali, ya. Tapi masih banyak orang yang teriak-teriak kurang gitu. Mana saya nggak kebagian? Kenapa sih itu kebagian? Kenapa saya nggak kebagian? Artinya apa? Sebagai seorang pejabat publik, ekspektasi orang terhadap kontribusi kita kepada masyarakat itu memang harus banyak dan tidak akan pernah cukup sebanyak apapun kita memberi. Nah ini ada yang membedakan pasti Kang. Ketika menjadi public figure, sekarang saya minumnya pejabat. apa tadi? Boleh silakan. Ketika menjadi seorang public figure, kemudian menjadi pejabat publik, ini kan pasti ada sesuatu yang berbeda. Beda pisan. Beda pisan. Beda. Tanggapan mungkin dari masyarakat berbeda. Kalau jadi public figure mungkin dipuja-puja, minta foto segala macam gitu. Yang saya rasakan dua. Satu, sebagai public figure itu kita bisa hidup bermewah-mewah semaunya kita. Saya dulu punya mobil 7. Tidak ada satupun mobilnya merek Jepang. 7-7-nya merek Eropa. Sombong ya. Iya. Tapi dengan duit saya. Tenan naon. Peduli setan. Saya mau pakai Mercy, BMW, Audi. Kuma orang we. Setuju. Bener? Iya. Ada yang peduli? Nggak ada. Nggak ada. Satu-satunya mobil Jepang saya itu Kijang. Itu pun nggak saya yang pakai. Yang pakai adalah ayah saya. Oke. Saya itu pakai. Saya punya 2 Mercy, 2 BMW, 2 Audi. Eropa semuanya. Eropa KB. Mahal. Tetapi ketika kita menjadi pejabat publik, memiliki barang semewah itu menjadi salah. Karena apa? Pejabat publik itu sekaya apapun, kan boleh dong bilang, ada saya mah tiba saja jadi pejabat publik sebentar. Ya, benar? betul. Tetapi sekaya apapun, ketika kita masih mempertahankan kemewahan itu, artinya kita tidak punya empati kepada masyarakat. Itu bedanya. Kalau selebritis nggak harus punya empati, yang penting keren. Karena orang hanya seneng ngelihatnya, terhibur ngelihat seorang artis teh kemana-mana make Rolls Royce gitu. Iya. No, seberapa mobil harganya? 15 miliar.
wah gitu. Tas gitu ya. Tas yang ratusan juta gitu Bahkan ya, dulu tuh sempat mahal-mahal ramai gitu. juga yang ngeliat Iya, rekening. bahkan bepergian pakai first class ditunjukin Ya. gitu. Nah itu kenapa? Karena selebritis itu, pesohor itu, public figure itu menawarkan mimpi kepada masyarakat. Yang mengatakan bahwa kalau kamu seperti saya, kalau kamu bekerja keras, kamu akan jadi seperti saya. Jagalah mimpi itu karena kesuksesan berawal dari mimpi. Gitu. Ya, padahal kenyataannya hidup tidak seindah bacot para selebritis. Nah, jadi sedangkan public figure nggak boleh ngomong begitu. Public figure, pejabat publik. Pejabat publik tuh gini, saya sekarang beli mobil harga 1 miliar. Tar dulu. Pada saat saya mengeluarkan uang 1 miliar merasakan kemewahan ini, yang saya rasain apa? Ini mobil ya. Mobil nih. Mobilnya bolu tape enak. Mobil. Kalau ini di bagian depannya, saya sama supir. Kira-kira supir di depan dong. Iya. Saya duduk di mana? Belakang. Iya. Terus kursi depan kosong nggak? Betul. Kursi samping kosong nggak? Kosong. Kalau saya pakai 7-seater gitu, model Land Cruiser atau Range Rover long wheelbase, belakang kosong nggak? Kosong. Jadi untuk 2 orang ini, saya mengambil jatah ruang publik di jalanan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Adil nggak? Enggak. Nah, sekarang lagi rame nih kasus. Iya, makanya kenapa sekarang jadi kasus? Karena masyarakat merasa tidak adil. Nah, hanya Orang lumayan, Pak. si eta anjir gitu. Ya nggak? Udah. Sekarang kalau misalkan itu anaknya selebritis ternama dari Hollywood gitu. Pamer punya motor besar, punya itu, dimasalahkan tuh. Tidak. Henteu. Memang kehidupan glamor seorang selebriti seperti Iya, itu ada. padahal kita nggak pernah tahu si bapak itu dapat uang dari mana. Nggak pernah. Ya. Siapa tuh dapat warisan dari istrinya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Atau mereka pinter nabung. Saya tahu banget ada seorang pejabat negara, saya sebut saja namanya Pak Budiono, ya, yang menjadi wakil presiden Republik Indonesia itu. Beliau itu sejak pertama kali menjadi pegawai Kementerian Keuangan sebagai dosen dipekerjakan di sana sebagai staf ahli, sampai akhirnya menjadi gubernur BI dan sampai akhirnya menjadi wakil presiden, uang gajinya ditabung. Nggak dipakai sama sekali. Nggak dipakai sama sekali. Beliau pakai dari mana? Dari tunjangan-tunjangan yang diterima. Tunjangannya kan agung. Iya, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba jeglek ageng. Iya. Dia akan Ada proses. ngereuyeun heula gitu. Betul. Sebagai staf pendamping, staf ahli, staf khusus, baru jadi asisten menteri, baru jadi menteri, baru jadi gubernur BI, baru jadi wapres. Ya kan? Panjang itu. Beliau nabung. Gajinya ditabung, selalu beliau nabung ya. Sampai akhirnya ketika beliau menjadi wapres, melaporkan LHKPN-nya, itu emang puluhan miliar. Tapi hidupnya sederhana. Saya datang ke rumah pribadi beliau di jalan Warung Buncit. Gang kecil, cuma masuk 1 mobil. Enggak di rumah mewah gede tiba-tiba 20 lantai gitu, ente. Bisa dong. Apakah kita akan mengatakan Pak Budiono sebagai seorang koruptor karena di tabungannya ada puluhan miliar? Ente, Pan. Iya kan? Nah, tetapi ketika sang pejabat tersebut flexing, punya Rubicon, punya motor gede, wah gaya, wah gitu ya. Adil nggak di mata masyarakat? Ini ada kacamata yang berbeda ya. Enggak, ini mah kacamata saya dan kacamata kamu sama. Itu mah kacamata masuk akal. Ya logis sebetulnya. Jadi memang Iya. kita ngomongin masalah empati berarti ketika menjadi Iya. pejabat publik. Ya? Iya. Apakah pejabat tidak boleh kaya? Boleh. Tapi pertanyaannya gini, lu punya empati nggak sih? Ya. Apalagi sebagai wakil rakyat ya. Apalagi sebagai wakil rakyat. Walaupun wakil rakyat punya pandangan yang berbeda. Nah. Apaan tuh? Wakil rakyat itu artinya kan mewakili kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Rakyat menderita, ayo saya sama-sama kita mewakili ikut menderitakannya. Iya. Rakyat ingin ke luar negeri, oke saya wakili ke luar negeri. Rakyat pengen sejahtera. Rakyat pengen sejahtera, oke saya wakili sejahtera. Semuanya diwakili. Loh, ya kan? Iya. Nggak ada yang salah secara konteksnya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, bener Nggak loh. ada.
Aduh, jadi itu alasannya sebagai wakil rakyat ya? Loh iya, ini kan saya hanya mengkonfirmasi pandangan orang. Iya, benar. Betapa orang-orang itu sinis sekali sama wakil rakyat. Dan harus sinis. Harus sarkastis. Harus kritik terus wakil rakyat teh. Karena negara kita negara demokratis. Hanya ada satu negara di dunia ini, dan saya sering berulang-ulang saya sampaikan ini. Hanya ada satu negara di mana wakil rakyat anggota parlemen dipuja-puja aku rakyatnya. Di mana? Korea Utara. Itu mah memang kan emang gitu. Iya. Otoriter. Negara lain enggak? Iya. Sok ke Amerika, senator, congressman, congresswoman, wah dihujat Termasuk di Indonesia. termasuk di Indonesia. Anggota parlemen di Inggris, wah dibaledogan. Parlemen di Itali, parlemen di Selandia Baru, parlemen di Australia. Di negara-negara demokratis yang sejati, tidak ada satupun wakil rakyat yang hidupnya tenang karena bebas kritik. Ente. Tapi kenapa pengen jadi anggota dewan? Karena harus ada yang maju. Dan kalau kamu sebagai orang baik tidak mau maju masuk ke dalam pekerjaan ini, berarti kamu membiarkan orang-orang tidak baik bekerja di sini. Waduh, ngeri ini ya. Itu ngeri kamu. Sekali lagi saya sampaikan sama kamu, itu mah hanya paparan masuk akal aja. Logis memang logis. Iya, Logis. Apakah artinya sekarang kebanyakan di DPRD orang tidak baik? Enggak, orang baik semua. Cuma Enggak ada cumanya. Cuma Iya loh. Karena yang akhirnya berani masuk ke dalam politik dan bertekad, kita semua orang baik harus masuk politik. Ya masuk. Dan semua yang masuk di situ itu, well nggak semua, tapi sebagian besar sekali itu dipilih oleh rakyat. Paling tidak mendapatkan suara rakyat. kita tuh selalu mendengar ya ketika orang-orang mau menjadi wakil rakyat ya, Iya. janji-janjinya dan segala macamnya. Pada praknya nih ya, Pada pelaksanaannya, praknya, pada gini praknya. aja saya mau nanya sama kamu. Atau kamu nanya ke saya, apa motivasi saya menjadi wakil rakyat? Apakah motivasi Kang Farhan menjadi wakil rakyat? Saya ingin berbakti untuk bangsa dan negara. Pasti dising-singin. Kayak Mungkin lah, waduk gitu. klise gitu kayaknya. Klise gitu ya. Tetapi kalau seorang wakil rakyat tidak punya semangat untuk itu, akan menderita hidupnya. Kok bisa? Karena bentar-bentar mikir gimana cara balikin duit kampanye, duit kampanye. Walaupun kenyataannya seperti itu. Iya, kita bukan ngebalikin duit kampanye. Tapi Duit kampanye itu ongkos, bukan investasi. oke. Kalau sampai kamu ketemu orang yang bilang, saya akan kasih kamu uang kampanye, tapi nanti balikin sebagai bentuk investasi atau pinjaman, jangan mau. Karena pada saat itulah kamu masuk dalam jebakan setan. Kalau mau bantu, bantu aja. Ikhlas. Enggak ikhlas. Gimana sih? Karena ada kepentingan. Oh iya. Iya. Tapi kan harus ada sisi itunya juga kali Kang. Sekarang saya mau nanya sama kamu gini. Kalau kamu punya uang 100 miliar, terus ada caleg datang. Iya. Itu, minta sumbangan dong buat kampanye saya. Kamu akan kasih nggak? Ya kudu balik tapi ya. Nah, jadi yang sebetulnya memaksa untuk balik teh si anggota DPR-nya atau yang ngasih duitnya? Yang ngasih duitnya. Nah, salah sah. Salah yang ngasih ya. Betul. Logika ini ya. Benar. Tapi kan nanti ada sebuah kewajiban untuk mengembalikan ya kan. Ya makanya saya mah kalau ada yang bilang kok orang diberi tapi kayak dibalikin, mau nggak akan saya terima itu. Bae kampanye orang sangsara oge. Nah kampanye saya mah nggak keren, nggak yang wah dan duitnya loba bagi-bagi gitu, enggak. Jadi sederhana apa adanya aja. Nya saayana duitnya seberapa? Aya 10.000 Pak. Oke, kampanye apa yang bisa cukup dengan 10.000? Eta gitu. Terus udah jalan sambil jalan saya nanya lagi ke kasir. Aya duit sumbangan seberapa teh asup? Aya Pak emang 100. Jangan 100, asup 100 gitu. Jadi seadanya. Gitu. Oke. Enggak yang tiba-tiba saya sudah menyiapkan uang 25 miliar saya akan kampanye. Ente gitu sih manajemen finansial kampanye politik mah. Nah sekarang di Komisi 1. Komisi 1 kan lebih banyak ngebahas masalah pertahanan, luar negeri, terus juga komunikasi dan informasi ya. Informatika dan intelijen. Intelijen juga. Ya. Ini alhamdulillah nih Indonesia termasuk yang telat sebetulnya mungkin ya Kang ya untuk ASO ya. Akang katanya fokus juga ke situ ASO, ya. iya. Fokus ke situ juga katanya. ASO ini sudah disuarakan sejak 2004 tapi ditentang oleh semua TV swasta. Sehingga tidak pernah jadi ASO. Nih, Akang gitu. sebagai dulu nih orang yang aktif. Karena kita dulu nggak tahu ASO itu gunanya buat apa. Oke. ASO itu kita pikir dulu hanya pemerintah memaksa kita untuk nanti ketika ASO diberlakukan harus menyewa channel kepada TVRI.
Karena dulu kebijakannya gitu. Iya. Karena penyelenggara multiplexingnya hanya TVRI. TVRI. Maka kita mesti rame-rame bayar sewa ke TVRI. Terus kita bilang gini, daripada kita bayar sewa ke TVRI, udah aja kita bayar sewa frekuensi ke negara kan lebih benar. Benar. Benar tak? Ya, gitu. Nah, tapi sekarang sebetulnya kita baru tahu kenapa harus ada analog switch off. Kenapa? Ini, seluruh televisi terestrial di Indonesia pada masa lalu sebelum 2 November 2022 itu menggunakan frekuensi di 700 MHz. Ya. Oke. Nah, ada bandwidth-nya kan, ada ruang frekuensinya kan. Nah, ruang frekuensinya sudah terpakai 100%. Banyak. Ya. Nah, karena menggunakan ruang frekuensi atau menggunakan teknologi analog yang ruang frekuensi atau bandwidth-nya memang lebar-lebar. Ya. Oke? Nah, apabila digunakan teknologi digital untuk penyiarannya, maka bandwidth yang digunakan oleh lembaga penyiaran tersebut itu menjadi lebih kecil. Tetapi kualitasnya lebih bagus. Ya. Ya kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya apabila semua televisi ini dipaksa masuk ASO, maka penggunaan bandwidth-nya itu lebih efisien. Ya. Menyisakan 30% ya, bandwidth di 700 MHz. Artinya boleh masuk nggak sesuatu di sini? Bisa. Yang menggunakan frekuensi. Iya. Dan kamu tahu nggak akan masuk frekuensi sisa 30% ini? Siapa? Siapakah? Internet provider. Karena dengan adanya ASO dan ada 30% bandwidth di frekuensi 700 MHz, memungkinkan kecepatan internet kita meningkat 2 kali lipat. Mau nggak internetnya lebih cepat? Mau dong. Memungkinkan kapasitas downloadnya juga tidak hanya lebih cepat tapi lebih banyak. Mau nggak? Mau. Sekarang kita kesal nggak sama internet provider? Hujan, geluduk, parem. Ya. Bener? Sampai akhirnya orang-orang kaya mah di rumah tuh ada beberapa internet provider. Banyak. Ketika si A mati, B nyala, B mati, C nyala. Ketika hujan geluduk, tilu-tiluna parem. Bener tuh? Bener tuh? Kenapa? Karena bandwidthnya kecil. Iya. Dan sekarang lebih luas ya. Iya, Lebar, sementara kita semua teh sekarang baru sadar, kita butuh internet yang cepat, kita butuh internet yang kapasitasnya tinggi, benar tak? Tak eta perlu na ASO. Apa mungkin karena emang dulu tuh belum siap ya kali Kang? Enggak, dulu mah narasinya adalah memperkaya TVRI. Oh, itu yang akhirnya dirubah. Yang akhirnya ditolak rame-rame. Iya. Kalau sekarang ya diterima rame-rame, karena apa? Karena yang namanya kebutuhan internet yang lebih tinggi kapasitasnya, lebih cepat speednya, itu udah sangat besar. Dan emang sudah zamannya juga ya. Iya. Sudah zamannya juga. Tapi nih, kalau menurut Kang Farhan sendiri kan, sekarang ASO udah jalan nih digital ya dari 2 November terakhir kemarin. Iya. Masih ada kekurangan nggak sih Kang? Kekurangannya adalah komitmen. Jadi gini, pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya membahas klaster penyiaran khususnya pasal tentang ASO ini, pemerintah dipaksa untuk komitmen menyediakan, baru menyediakan loh, 6 juta unit STB. Ya. Dan pemerintah mengiyakan karena udah pengen buru-buru meresmikan. Kenapa? Karena itu adalah pasal terakhir yang diketok di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Ya. Nah, terlepas dari revisi di Mahkamah Konstitusi dan lain itu di luar cerita itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pemerintah itu menganggarkan sebanyak 6 juta unit, tetapi ditolak sama DPR. Kenapa? Kegedean. 1 unitnya 150.000, kali 6 juta seberapa? Lumayan. 8 triliun. Terlalu gede. Janganlah. Di-share dong sama TV yang lain. Maka dibukalah multiplexing itu, pemiliknya nggak cuma TVRI, tapi TV-TV swasta lain juga dapat jatah multiplexing. Maka sebagai bentuk kompensasi mereka mendapatkan multiplexing itu, selain bayar BLU, artinya itu tarif Badan Layanan Umum ya, mereka pun harus menyediakan STB gratis. Pemerintah menyediakan 1 juta dari 6 juta yang dibutuhkan. Yang 5 juta dari usahanya itu kooperatif swasta eta. Pemerintah dengan anggaran tahun 2022-2023 sudah habis jatahnya. Senilai 150.000 kali 1 juta teh. 150 miliar berarti. Udah habis. Sekarang kita tahu dong, swasta ayo dong. Dan ternyata para TV swasta ini baru memenuhi 5% komitmennya dari 5 juta.
Baru Baru 5%. Masalah nama. Nah, itu masalah satu. Masalah kedua adalah STB ini di undang-undang disebutkan disediakan pengadaannya. Nah, pertanyaannya kayak nu ngirimna saha? Tah, Anggaranna distributornya siapa? Ya, gimana kalau ternyata kabel jack yang di belakangnya kan TV teh ada yang bentuknya Macam-macam ya. apa namanya SDTV, ada yang bentuknya RBC dan lain-lain nu bodas koneng beureum teh ya. gitu. Nah, terus kumaha mun teh cocoknya STB na? Kan kudu penyediaan kabel anyar. Nah, tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah dan oleh DPR, salah DPR juga. Selain biaya pengadaan juga harus ada anggaran untuk distribusi dan instalasi. Karena distribusinya apakah hanya di kota besar? Tentu tidak. Itu tidak, Rudolfo. Sampai ke Pamengpeuk, Iya, sampai sampai ke pelosok, ya. ke Mambramo, sampai kemana-mana. Sama ada lagi nih, yang terkendala biasa di lapangan itu adalah masalah pendataan penduduk. Tidak sesuai. Apakah itu termasuk? Itu termasuk tentunya karena kan waktu itu kategori penerima STB gratis adalah warga yang masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, artinya miskin ya. Tapi harus punya TV. Ya kan? Dan TV-nya adalah TV analog. Ya. Dan lagi nih Ada syarat lagi. ketiganya. Dan tinggal di wilayah yang mendapatkan penyiaran digital. Oke? Jadi pertanyaan saya gini, orang masuk DTKS teh miskin apa kaya? Miskin dong. Harusnya. Miskin ya? Ya. Miskin. Nah, boga TV Ini sama kayak subsidi BBM ya sebetulnya. Iya, Mirip, subsidi ya. BBM itu untuk kendaraan bermotor orang tidak mampu. Bentar, gue mau nanya. Orang tidak mampu seperti apa yang mampu beli motor, beli mobil? Ini ada yang aneh ya. Ada yang aneh dengan pengertian itu. Kecuali khusus untuk kendaraan umum. Ya. Baru ada subsidi. Misalnya Pertalite dan Biosolar hanya untuk kendaraan umum. Plat kuning, titik. Terus datang buka Gojek. Pak, Abdi ojol driver. Plat kuning lain. Sanes. Nggak boleh. Nggak boleh. Tamak mana? Lo iya dong? Iya. Lu mau adil gak? Iya. Kalau mau adil, peraturan tidak boleh ada pengecualian. Apakah itu salah satu harus dibenahi di Kota Bandung? Enggak, itu mah di Indonesia. Tidak hanya Kota Bandung, itu mah Indonesia. Kalau Kota Bandung mah peraturannya bagus semuanya. Tapi Semua bagus. Bandung nggak punya apa? apa yang nggak Punya semua. Contohnya, Gedung Kesenian punya? Ada. Ada. Walaupun laletik, tapi aralus. Majestic, Ya. Pementang Siang, Betul. Sri Mayang Sunda, terus anu di Dagoti House. Dagoti House. Aralus eta. Tapi dirawat tuh. Jadi ketika para seniman bilang, orang itu buka gedung kesenian. Boga bro, ngan tadi diurus. Iya. Ini menjadi satu obrolan yang pernah muncul ya dari para seniman. Kita sebagai orang seniman pernah, lebarnya di Bandung itu tidak ada tempat pertunjukan yang besar dan mumpuni gitu. Ada, Sebetulnya. ngan tadi diurus. Kenapa itu ya? Teuing, teu dibeberes we. Apakah ada creative center? Kreatif. Creative center ada nggak? Nggak ada kreatif hub itu ada? Ada, Bandung Creative Hub. Ada kan? Tapi Kadar itu tuh. Tahukah kamu bahwa kita itu di Jalan Braga, bukan Braga lah, nya pokoknya belokan Braga Sunia Raja, harapan BJB, nya kita teh punya galeri seni. Tanya apa? di sebelah mana? Tah. Edan ya. Ini artinya tidak terpublikasikan. Teu diurus we. Padahal kan itu aset juga ya. Kita tahu Bandung Tahukah kamu bahwa di Tegalega itu ada museum yang menyimpan naon ngarteh prasasti-prasasti kuno yang menunjukkan asal-usul orang Sunda? Tanya apa? Ayo ini orang Bandung ini. Kamu tahu jalan dalam kaum? Tahu. Di mana makamna? Dalam kaum. Ya. Kamu tahu nggak dalam kaum itu apa? Wah. Gak tahu ya. Ini lucu Kamu ya. tahu Jalan Dewi Sartika? Tahu. Tahu makamnya di mana? Nggak tahu di mana. Bukan di Jalan Dewi Sartika.
Pasti bukan. Ini ada yang salah. Apanya yang salah kira-kira ya? Nanti dulu belum selesai. Masih ada pertanyaan buat saya. Eta mah kaca nu kuno-kuno, nu modern atuh Coba, Pak. yang Oke. modern. Punya stadion internasional? GBLA bukan ya? Nya. Internasional eta. Karena akan dipakai untuk Piala Dunia U20. Bukan sebagai pertandingan, sebagai latihan gayanya. Saking kubeunghara Bandung mah stadion sagede kitu dijadikeun Latihan. latihan we. Hebat teu? Jalan Harupat. Teman Kabupaten Bandung. Beda. Oke, beda. Kota beda, Bandung. beda. Nah, Ya. ini lucu nih. Pertanyaannya gini. Terus GBL pakai naon enak? Pakai naon? Nggak dipakai apa-apa. Tah, diurus teh artinya. Ente. Tah eta. Masjid Al-Jabar bagus nggak? Bagus banget. Begitu dibuka macet teu. Macet pisan. Kacau teu. Sampah. Akhirnya ditutup teu. Ditutup. 2 minggu. Kumaha? Apa yang Bandung nggak punya teh apa sok? Apa nggak punya apa? Punya semua. Jalan tol punya. Bener? Kereta api menuju ke Bandung mah ada semua mau Ada, kemana? ada. Ke Garut aya, ke Padalarang aya, ke Bandara ada. bandara aya, ke mana-mana aya. Gitu. Kereta api cepat aja aya. Ya, ke Bandung ya. Kereta api cepat Jakarta Bandung adalah kereta api yang sangat cepat. Tapi Lila apa gaweana? Lila eta diageuskeun teh. irame res. Kereta api cepat yang lambat penyelesaiannya. Gitu. Benar? Pertanyaan besarnya kenapa? Tak eta, saya juga punya pertanyaan yang besar. Kenapa Bandung teh boga sagalana tapi asa teu diurus? Pernah ka Ciamplas? Ya, sering atuh. Ayeuna teduh teh Ciamplas. Karena ada teras Ciamplas. Pernah naik ke atasnya? Pernah. Butut teh. Ayo nama. Kok kayak semua apa yang dimiliki oleh Bandung itu jadi tidak efektif sekarang ya, Kang? Heeh. Ya kunaon eta teh, Kang? Karena kita teh mau beberes. Dan itu sudah terbengkalai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Kang. Da mau beberes. Apakah Trotoar Dago Riau bagus gak? apa? Trotoar Riau Dago. Trotoar Dago Riau. Ya, bagus. Bagus. Ya. Bagus. Kamu tahu nggak itu ngelupas kabeh batu-batuna? Beberapa udah ada. Nya korsina geus kalotor. Ya, itu kan walaupun dari besi kan. Iya, terus amun macet motor arasup kadinya. Iya. Bahkan si jalur untuk sepeda khusus aja masih dilewatin oleh orang. Ya, oke lah eta mah sikat we kalau ada di jalan. Karena nu nyeun jalur sepeda berarti tarasa sepedahan. Dia tidak tahu betapa berbahayanya itu jalur sepeda untuk pesepeda. Jalur sepeda berbahaya untuk jalur sepeda? Nah, sok we kamu pernah sepedahan Ya. di jalur sepeda? Disusul teh ke motor. Susul. Angkot eureun sangeunana teh motong maneh. Ya. Nya. Terus geus jelas-jelasnya di depan Polrestabes, di depan Pengadilan Negeri Jalan Riau. Jalan Riau. Polrestabes Jalan Merdeka. Ya. Dan jelas-jelas di depan Pengadilan Negeri. Ini 2 lembaga penegak hukum loh. Ya. Hah? Dekat Kejaksaan Tinggi oke Jawa Barat Jalan Betul. Riau nya. Itu ada jalur sepeda enggak? Ada. Ada. Ada lambang dilarang parkir? Betul. Saha nu parkir di dinya? Tapi di situ sering ada ini kan, kalau di situ kan nggak boleh parkir kan? Iya, emang nggak boleh parkir. Tapi pada parkir nggak? Parkir. Nya, saha nu parkir di dinya? Lain sepeda, Mobil. mobil saha? Ya orang Bandung. Anu gawe di Bandung. tuh anian sih nyebutna. Apakah itu yang akan dibenahi ketika Kang Farhan akan menjadi? Nah, saya mah mau kampanye di dia. Siapapun yang jadi wali kota punya PR untuk itu, dan saya sebagai rakyat dan wakil rakyat Bandung akan menuntut itu kepada siapapun yang jadi wali kota. Bereskeun atuh setengah nyeunah naon lah. Mane mah pada ada dibantuan ku Pak Aher geus nyeun stadion beres teu? Henteu, 600 miliar, Bro. 3 orang masuk penjara gara-gara itu. Stadion eta teh. Heeh. Ya sering beberapa kali lewat ke stadion itu ya memang wah rumputnya pada tinggi. Akhirnya kurang dialus-alus karena jadi tempat latihan. Latihan. Cukup jadi tempat latihan. Kayak tanda kutip tempat latihan. Heeh. Saking pentingnya itu latihan peserta Piala Dunia U20 ya, yang akan melahirkan Maradona baru Teng Iraha. Persib tuh menang main ininya. Nah ini satu kesedihan ya, di mana salah satu klub sepak bola kebanggaan kita, tapi tidak boleh tanding di tempat di mana mereka lahir. Iya. Mengapa itu terjadi? Kenapa?
Karena mau dipakai latihan sama peserta U20 Tapi kan tunggal yang poin, akan kan? bertanding di mana coba bertandingnya? Udah di mana sih? Di Jalak Harupat. Pertanyaan saya sama ke kamu lah sebagai jelma biasa. Dan kita mau orang awamnya, alusan mana Jalak Harupat jeung Gebela? Gebela. Saking ku beunghara orang mau mah, enggak usah pakai main, pakai latihan aja. Supaya Persib main di luar, tong di Bandung. Iya, ini sedih sih Ieu Kang tega ya. pisan nu nyeun keputusan anak aing. Ih, Iya, di liga ini memang yang sekarang aing sedang emosi berjalan. kieu. Lu emosi deh nih si Teja. Jauh lompat keluar kotak, di luhur bal ditepak. Kena kartu merah. Eleh 2 hiji. Teja, engkau memang tega. Dan sekarang di musim ketiga ya. Ah, teuing lah. Akang dulu sebagai pengurus Kang di Ya. PBB nih melihat Persib zaman dulu sama sekarang waktu Sampai pengurus dan sekarang saya gimana? masih percaya tidak ada seorang pun di Persib baik itu pemain, pelatih, pekerja, manajer maupun manajemennya itu sengaja mensabotase supaya kita tidak jadi juara. Semua pengen jadi juara, selalu pengen Setuju, jadi juara. setuju. Tetapi memang tantangannya tidak mudah sama sekali. Gitu. Dulu tahun 2010-2011 kita menuduh 2 orang pemain belakang itu dianggap nggak full gitu mendukung Persib, gitu kan, sampai akhirnya kita berhentiin. Kemudian kita masukin Pak Jajang. Pak Jajang itu tahun 2013 itu mau diberhentiin karena dianggap itu ditarimalah di demo gitu gitu. Tapi waktu itu Pak Glenn Sugita mengatakan enggak, saya ini mantan atlet. Atlet itu akan bingung kalau kita ganti terus pelatih. Ya. Masa sih Pak? Cek saya teh bari bodoh teh ya. Coba kamu periksa. Tahun berapa kita masuk? 2009 Pak. Sekarang tahun berapa? 2012 Pak. Selama 3 tahun udah berapa kali kita ganti pelatih? 8 men. Banyak banget ya. 8 kali kita ganti pelatih. Di mana konsistensi? Tuh. Da pelatih 1 beda jeung pelatih 2. Gitu oke 3 4 5 genep 7 8. Nu ka 8 teh Pak Jajang geus kita pertahankan Pak Jajang ieu. Sukses teu? Seru Juara di Palembang juara, Menang. Piala Presiden Menang. di GBK juara. Iya. Tapi setelah itu yang Pak Jajang kita ganti. Iya. Cukuplah 2 kali juara. Jadi Pak Jajang itu adalah orang terhebat di mata saya. Karena dia sebagai pemain berhasil membawa Persib juara, asisten pelatih berhasil membawa Persib juara, pelatih berhasil membawa Persib juara. Gitu. Lalu sekarang bagaimana Persib sekarang? Tak orang yang nanya kasih Teja. Harusnya kamu kalau mau wawancara jangan wawancara saya. Wawancara saja Teja Paku Alam. Langsung ditunjuk. Enggak dong. Di mention namanya. Lah iya, kita sebagai bobotoh teh nanya, Teja, ari mana yang Teja dia teuing gitu. Kan lu teh kiper, bukan kiper pertama kali gitu. Iya. Bukan Farhan lu tiba-tiba, mana jadi kipernya Han? Oke. Wah, panitia bal, diundang bal keluar kotak tepak we. Ari Teja teh kunaon? Hayang main poli. Mana? Mun hayang main poli, oke. Kita daftarkan ke Pak SBY. Oke. Gua klub poli sih. Iya. Bener tuh. Atau juara lah klub poli BJB eta juara. Hayang teuing mereka bola. Salah tempat ya. Atulah. Padahal kita udah enak ya. Saya lupa keluar kotak. Ya. Nah, ketika saya lupa keluar kotak ya. Keluar kotak ya. Tahu dong, harusnya tahu dah. Tepak bola tapi bola tepak merah gitu. Kumaha eta penjelasan anak? Padahal kan dia pemain profesional sudah terpilih kan. Artinya kan melalui proses. Selama ini dia teh pahlawan hebat dan penyelamatannya dan luar biasanya. Saya menyembah ka Teja mah. Yeah. Saya pernah membeli lelang bajunya Teja, orang menang lelangna, Yeah. kirim duitnya tapi teu menang kaosna. Bae teu naon. Rela gua mah. Da Teja pahlawan. Apalagi uangnya berguna untuk donasi lah. Yeah. Bae teu naon. Buat Teja gitu. Tapi tindakan dia di menit ke 47 eta menghancurkan semua reputasi yang dia bangun bertahun-tahun. Coba. Ada apa nih Kang? Nggak tahu, tanya aja sama Teja. Kang, Gali itu termasuk orang yang mengikuti Persib Kang. Dari zaman dulu, mun teu nonton Persib teh kajian ribut jeung pamajikan Kang. Ya, tapi begitu eleh ribut oge, Pak. Ento sih. Masih baik saya Oke, ya. siap. Tapi ketika ada sebuah isu mengatakan
wah mafia bola teh ngeri ya gitu ya, sampai akhirnya pemenangnya aja ditentukan. Nah, semenjak dapat informasi itu dan cukup besar kan itu informasinya kan di Indonesia. Aduh, jadi jang naonnya buat apa saya mendukung lagi kalau pemenangnya sudah ditentukan. Nah, ini Jangan berhenti mendukung. wah, Karena suara murni seorang pendukung itu harus lebih kuat dari permainan para bandar judi. Harus. Saya itu waktu jadi pegawai Persibnya, saya merasakan sendiri didatangan ku mafia wasit, didatangan ku bandar judi. banyak itu. Banyak kedatangin dari awal udah bilang musim depan mau jadi juara nggak? Jadi juara atau Ditawarin, nyari duit, gitu. ditawarin ya. Kalau jadi juara bayar, kalau nyari duit berarti siap-siap kayak ada pertandingan kudu draw, kudu eleh, kudu kagolan heula, kudu goblok, kudu kumaha gitu. Dan menghadapi itu, Lawan we orang. Nothing to lose. dan itu pun yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang supporter ya. Iya. Suara paling murni dari sebuah klub sepak bola mah supporter. Saya mah bisa ngomong begini karena saya bukan manajemen, saya mah supporter. Soccer zaman saya jadi manajemen gitu. Pernah saya ngomong ke soal Persib, "Teu tuan nih, kepentingan lo mau pisah anjir." Setelah lepas semua itu, Setelah lepas semua itu Teja. kan dia. Iya dong. Kan saya jadi pengen Iya, tanya. bener, Tanya, bener, bener. Teja, lu siapa yang nyuruh? Pelatih. Aik nanya ke pelatih. Mila, siapa nih? Bener teh? Iya aja. Gitu dong. Iya, Nah, iya. kita mah suara murni, bobotoh mah. Tidak ada kepentingan. Tapi ini satu input yang bagus ya, artinya apapun yang sudah kita lakukan, seperti tadi Kang Farhan bilang, dukung mah terus aja dukung gitu. Justru dengan cara seperti itulah kita melawan mafia-mafia di Iya, Indonesia. kalau kita tidak mendukung, kita membiarkan Persib sendiri tanpa dukungan, dia akan dimakan habis oleh mafia. Walaupun kita sudah tahu kan siapa pemenangnya kan. Iya, tapi kita lawannya terus. Dan ini sudah bertahun-tahun Iya, ini. sekarang gini aja. Katakanlah Teja itu 100% blunder ya. Memang oke lah, kita berprasangka baik bahwa dia memang Hilaf mungkin ya. tah. Hilaf. Aduh, aku Saya hilaf. hampir menyebutkan kata-kata yang tidak layak tayang. Ya. Katakanlah gitu ya. Ya. Ya pokoknya masih Eta salah dan dia mengakui salah. Oke, Ya. oke, tetap. Nah, paling tidak kita itu menyuarakan bahwa awas ya Teja, lamun ternyata maneh belakangan hari terbukti eta teh lain kesalahan murni gitu. Kita boleh sebagai bobotoh harus ngomong begitu. Tapi ancamannya jangan dibuktikan. Bisi kriminal. Tapi peran Boboto cukup besar, Kang. Wah, untuk bukan cukup Persib. lagi, besar Beberapa sekali. kali tuh sampai si pelatih-pelatih diganti kan gara-gara Boboto juga kan. Salah satu bentuk. Masih no komen. Maksudnya banyak perubahan-perubahan di Persib itu kan karena memang Boboto juga peran di situ. Oh, sangat. Ya kan. Sangat lah gitu. Pemain ke-13 ke-12 ya Pemain kedua bener. adalah supporter ya. Iya, Boboto. pemain ke-13-nya wasit. Nggak ikutan. Nggak ikutan. Bener tuh? Iya. Dan Akang sekarang nih kalau kita menganalogikan dari pendukung sepak bola ya. Nah, ini juga kan Bandung juga kan butuh dukungan dari orang-orang yang tepat untuk membawa Bandung lebih baik lagi nih, Kang. Tadi sudah dijabarkan lah sama Kang Farhan, banyak yang harus diperbaiki, bukan hanya diperbaiki, tapi juga yang sudah kita Nggak harus diperbaiki, dibeberes unggul. eta. Dibeberes we. Dah kita mah istilahnya beberes. Kayak kita ngeliat Bandung itu kayak kita masuk ke sebuah rumah yang sangat bagus, ya. Orangna gerilis karasep balager, tapi nu beberes asa kalautor kieu kunaonnya. Duh, gitu. Lebar ya, Kang. Ya, beberes we. Karena yang Banyak orang bisa beberes mah. karena kan kalau kita lihat juga Bandung termasuk salah satu destinasi wisata Utama. budaya. Budaya juga besar banget. 10 destinasi utama. Toba, Bali, Bandung, Jakarta, Jogja. Jogja, NTT super prioritas, Pulau Komodo, Raja Ampat, Bromo, Borobudur, hiji deui Poho. 10 Bandung teh. Bandung bahkan waktu tahun 2015 itu oleh Kementerian Pariwisata, Pak Menterinya waktu Pak Arif Yahya orang Bandung, itu dikasih logo khusus yang mirip
Artinya logo turunan dari Wonderful Indonesia. Nah, menjadi Stunning Bandung. Ya. Tapi it didn't work karena kita cocok. Tapi artinya Bandung teh destinasi utama wisata. Wisata apa? Nah, Tahu nggak wisata apa di Bandung? ya harusnya wisata satu kuliner, kemudian juga Ya. wisata alam dan budaya juga memang harusnya ditingkatkan kan. Bentar, kota Bandung, alam naon? Kan aya Lembang. Eta mah bukan kota ya. Iya, ya. Aduh. Peninggalan-peninggalan bersejarah juga. Iya boleh, tapi gini. Bandung itu sejak 2017 terbukti adalah kota yang 70% pendapatan asli daerahnya dari sektor hotel, restoran, catering. Oke. Jadi artinya apa? Sektor ini teh paling gede memberikan manfaat dari kegiatan MICE. Apa tuh? Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. MICE. Ya, Mais. Jadi kudu aya pameran, kudu aya rapat, sidang, raker, naon karya itu di Bandung. Di mana teh? Di hotel. Betul. Karena makanya. pada saat kita mengadakan katakanlah raker di Bandung, nggak cuman seharian rapat di hotel, enggak. Yuk kita jalan-jalan kemana? Nah itu belanja. Satu. Kedua, yang paling besar adalah sektor tekstil dan busana. Ya, Di mana coba numpang Dena? pasar baru. Betul sekali. Dari mana pembelinya datangnya? Luar negeri. Singapura dan Malaysia. Malaysia. Mereka datang sini pakai apa? Transportasi kan? Nya naon? Ya pakai pesawat. Baheula aya mah teu. Karena penerbangan internasional ke Bandung ditutup. Oh, udah nggak ada berarti dari Jakarta. Nya repot teu. Agak repot. Nah makanya Pak Menteri Perhubungan tolong sekali kami warga Bandung meminta agar penerbangan internasional yang sempat 7 kali sehari dari Malaysia dan Singapura dibuka lagi. Kan udah Supaya para peshopping dari Singapura dan Malaysia teh datang ke pasar baru salah satunya teh Paedan gitu. Karena ketika dia datang shopping ke Bandung teh tidak hanya shopping, nginap, makan, nyewa mobil, bayar kurir, segala macam. jadi roda perekonomian di Bandung bagus Tidak lagi. hanya berputar tapi berputar dengan kencang. Ya. Itu penting gitu. Orang kan udah Hussein sastra internasional tuh, bandara internasional. Jadi memang harus ditingkatkan di Iya. situ ya. TNI AU sebagai pemilik lahan di Husein mah sudah sangat terbuka. Dan harusnya bisa memaksimalkan itu. Betul. Jadi sebetulnya Bandung Teuing itu kumaha punya carana? punya potensi, namun gimana caranya kita bisa kembali nih merapihkan, terus meningkatkan kembali yang udah ada. Dan semuanya itu berujung pada satu kata, Apa itu? beberes. Cukup. Ya, bersama Kang Farhan kita beberes Bandung. Betul, dan saya akan memperingatkan kepada semua yang mau jadi calon wali kota Bandung, jangan memberikan janji muluk karena mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 semua program rencana pembangunan di kota Bandung itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya. Namanya rencana pembangunan masa transisi 2023 sampai 2025. Kenapa? Karena 2023 itu pejabat wali kota yang menjalankan program dari pusat. Jadi siapapun wali kota yang mau kampanye muluk-muluk baru akan kejadian setelah tahun 2025. Masih lama. Masih lama itu. Oke Kang, ini sedikit ada permainan nih buat Kang Farhan ya. Permainan kamu kayak mafia sepak bola aja. Hidup harus ada permainan biar berwarna ya. Ini Berhadiah bulu tape. Nah, itu dia ya, Kang. Oke, Kang, ini hanya tinggal menjawab A atau B sebetulnya ya. Ada sebuah pilihan karena namanya hidup adalah sebuah pilihan. Betul? Oke. Oke, Kang Farhan langsung dijawab Mau dengan pilih cepat. partai apa? Belum waktunya. Oh, saya mau nanya pilih A atau B, pilih partai apa A atau B gitu. Kayak misalkan pilih jeruk atau apel. Jeruk. Gitu cepet ya. Oke, siap Kang Farhan. Oh, bukan itu pertanyaannya. Bukan. Aing mah. Kang Farhan, pilih aktor atau penyiar? Penyiar. Kenapa? Karena lebih menyenangkan penyiar mah jamnya jelas. Aktor mah harus jadi orang lain. Penyiar mah menjadi diri sendiri. Iya dong. Ya. Setelah itu kalau kamu merasa sukses dengan peran itu, maka kamu dipaksa untuk berulang-ulang jadi peran itu terus. Sylvester Stallone jadi Rambo terus sampai kapai. Untung jangan pae. Kalau pasan saya. Nggak tahu ya. Iya. Iya. Oke, jadi ternyata lebih enak jadi penyiar ya. Iya. Kalau penyiar kan everlasting ya. Jadi diri sebetulnya ya. sendiri. Jadi diri sendiri. diri itu ya. sendiri. Oke. Kedua, Kang Farhan pilih mana? Timnas atau Persib?
Persib. Wah, Tanya lagi. apa tuh? Kamu tanya ke saya. Tim Piala Dunia favoritnya Tim Piala Dunia favoritnya siapa? Persib. Bodoh Dulu. teuing arek Argentina juara, Prancis juara. Bodoh teuing. Nah. Nu penting mah orang mau menangkan Persib. Karena dulu tuh ada sebuah survei yang bilang, Kang, aduh bobotoh pisannya baheula urang. Baheula, Kang, ya. Oh ini nanti. Kudu nama, tapi karena dapat masukan dari Kang Farhan, tetap dukung apapun yang babuk saya. terjadi. Nah, karena apapun yang Bobotoh terjadi, deui. ya, karena apapun yang terjadi harus tetap jadi bobotoh, Ya, ya. oke. Dulu itu supporter Persib itu kedua ya Kang setelah Barcelona atau Real Madrid Sampai ya? sekarang masih nomor 1. Masih nomor 1 di dunia. Untuk supporter online. Oh, online. Tapi untuk Tapi itu lapangan, dihitung dari aktivitas ya. ya, Bukan jumlah ya. Kalau jumlah terbesar masih MU. MU. Kedua, Nggak tahu saya. nggak Intinya pernah- 5 saya besar nggak lah ya. pernah merhatiin juara 2. intinya, Yang sejarah penting kayak juara gitu, 1 ya. atuh. Juara 1, kemarin dipucuk, sekarang Padahal ketiga saya nggak gara-gara tahu. siapa? Balik deh kan iya. Gara-gara gol. Oke Kang, lanjut Kang. Pilih mana? Bandung atau Jakarta? Bandung. Kenapa Bandung Kang? Karena Bandung bukan cuma tempat tinggal tapi tempat hidup. Wah, dari dulu tuh tinggal di Bandung. Akang Dari saya sebetulnya kelas asli 1 dari SD. Saya lahir di Bogor, bapak Ya. saya orang Aceh, ibu saya orang Sunda. Lahir di Bogor, numpang Bogor sampai umur 5 tahun, terus pindah ke Bandung. Dari umur 6 tahun di Bandung kelas 3 SD sampai kalau lulus kuliah tahun 85 di Bandung. Setelah itu bekerjalah di mana-mana. Ya. Tapi walaupun saya sudah bekerja di tempat lain, di kota lain, dalam seminggu harus 2 hari di Bandung. harus. Harus. Apa yang kalau Kang Farhan pergi kemanapun ya, yang bikin kangen balik lagi ke Bandung apa? Jalan Riau. Nah, jangan Riau. Teuing nya. Apa alasannya? Gak tahu, saya dari dulu sangat seneng Jalan Riau teh. RM Marta Dinata itu. RM Marta Dinata dari mulai BIP sampai ke Sidolik. Apa istimewanya Kang? Teuing. Mungkin itu jalan yang paling adem Sigadago merenya. Mungkin Riau ya, jalan Riau ya. Jalan Riau. Oke. Salse gitu Jalan Riau teh. Jalan kaki enak, Iya, pakai sepeda enak, pakai motor santai, Iya. pakai mobil macet. Iya, stopan banyak. Nyo, aya pom bensin, aya sekolah, aya restoran, lieur. Pengadilan. Ah iya kan jadi ya. Ke situ lagi. Oke, Kang. Pernyataan terakhir. Ya harus dijawab ya. DPR RI atau wali kota? Tunggu saja. Nah, 2024, tunggu saja. Tapi kalau disuruh milih, Kang. Yang suruh milih mah pemilih, jangan saya dong. Si ngaconya pernyataan nanti. Ya kan harus milih. Ya kan? Loh, Ini kalau pernyataan. berdasarkan undang-undang, Oke. anggota DPR RI yang mencalonkan masuk pilkada harus mundur dari DPR RI-nya. Betul. Maka harus ikut pilkada. Gitu, itu mah bukan pilihan, itu mah kewajiban. Kewajiban. Itu. Kalau terpilih, Kang, Kalau terpilih sebagai apa? sebagai wali kota. Oke, jauh kene sok lah. Terus. Oke. Tapi kan Jauh harus kene ada harapan, November kan? 2024, tanggal 27 November 2024. Udah. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ya kan kalau terpilih nih jadi wali kota, Harapannya. harapannya Kita semua Sabandung diberi kekuatan untuk melakukan satu hal. beres. Begitupun kalau tidak terpilih. Aku udah beberes. Dan kita harapkan pemimpin kita akan memimpin kita untuk beberes. Kalau nggak terpilih nih, Kang, peran Akang apa nih untuk Bandung berarti? Ya mudah-mudahan saya masih bisa jadi wakil rakyat. Amin. Amin. Kalau ternyata tidak terpilih jadi wakil rakyat, ya jadi warga Bandung yang baik dan benar. Ya, Cukup hanya sampai di situ ya, ya Kang. kumaha deui ya tuh. Benar. Ya, Ya. mereka kumaha deui abdi mah beungar henteu. Tapi kan yang penting benghar hate. Saya mah da tiba heula lagi kan sebagai penyiar dan pembawa acara TV modal saya cuma 2. Apa tuh? Omdo dan hanya modal tampang doang. Oh, no. Benar teh? Sebagai penyiar Karena itu yang dijual. kan cuma bisa ngomong. Benar. Sebagai orang tampil di TV, ya tampang doang lah. Iya, cukup seperti itu ya, Kang ya. Iya. Aduh, Teh luar biasa. hebat modal saya mah eta we 2. Omdo jeung modal tampang hungkul aing. Cukup itu aja ya. Ya, coba dikasih itu sama Tuhan kita manfaatkan sebesar-besarnya. Kita maksimalkan. Betul. Betul. Kang, terakhir nih buat sobat Inspira semua, Kang. Ya, biasanya kalau yang isi di sini harus ngasih quotes nih. Quotes. Quotes Why? buat sobat Inspira dimanapun ya. Ini memberikan hal yang positif untuk kita semua ya, karena Inspira kan inspiratif dan positif.
gitu. Jadi tolong kasih quotes yang paling baik untuk kita semua di sini, untuk para sobat Inspira yang menyaksikan. Beberes Bandung itu sebuah keniscayaan karena Bandung bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat hidup. Luar biasa. Itu udah saya hafalin udah 3 hari yang lalu. Sejak kalian kirim email daftar pertanyaan tuh saya udah hafalin kalimat itu. Karena logikanya kalau tempat tinggal kalau nggak diberesin ya kita nggak akan nyaman tinggal di situ. Makanya apalagi harus tempat diberesin. hidup. Apalagi tempat hidup. Sumuhun. Betul. Dan akan seumur hidup kita tinggal di sini ya kita Insya bereskan Allah. semuanya. Amin ya. Amin. Kang terima kasih udah datang Sama-sama. ke Poin Baik. Podcast Inspira. Sukses Saya terima kasih selalu. sekali udah dikasih Iya, bolu, tinggal. tape buwita dan Nah. buah-buahan dari dunia buah. Alhamdulillah ya. Ini lagu, ada lagunya ini. Kanan kiwi, kanan kiwi. Ada kan? Sianya lucu loh, aku suka. bener. Oke, kalau ini apa? Anggur. Anggur jangan pernah kita anggurin orang ya Kang ya. Kita harus peduli. Lagu. Anggur merah Yang memabukkan itu. Wah, bener. Naga. nggak sekarang tuh. Udah. Nggak seru orang kita kepikiran. Buat Sobat Inspira terima kasih semuanya sudah menyaksikan Poin Podcast Inspira kali ini bersama Kang Farhan. Kang Farhan sekali lagi sukses selalu. Sama-sama. Saya punya satu quote lagi. Ada apa itu? Teja. Non mana? Kali ini pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siap.